Hai guys, jumpa lagi dengan saya Neri Talenta Simanjuntak. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, dan kawan saya Nama saya Tiar Maidawati Manik, NIM 3202422010. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori etnosains. Yang pertama yaitu pengertian etnosains. Etnosains berasal dari kata Yunani yaitu ethnos yang berarti bangsa dan scientia yang berarti pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etnosains merupakan pengetahuan yang khas dimiliki oleh suatu bangsa. Pengertian lain yaitu sebuah pengetahuan yang berasal dari pengalaman etnis tertentu yang tidak berwujud yang ada di dalam mind atau pikiran manusia yang dapat diwariskan secara turun-temurun. Etnosains sebagai pengetahuan lokal dalam antropologi lebih menekankan mengetahui masyarakat dari segi pengetahuan lokalnya. Adapun asumsi dasarnya yaitu bahwa lingkungan bersifat budaya, karena lingkungan yang sama pada umumnya dapat dilihat dan dipahami oleh masyarakat yang merupakan latar belakang budayanya, menurut Hedy tahun 1994. Selanjutnya yaitu arti terpenting dari kemunculan etnosains sendiri dalam antropologi adalah terjadinya pendefinisian kembali konsep kebudayaan. Kalau pada masa sebelumnya, kebudayaan bisa didefinisikan sebagai pola-pola perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi, atau sebagai keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil perilaku yang diperoleh melalui proses belajar dengan munculnya etnosains. Dengan munculnya etnosains ini, kebudayaan lebih diartikan sebagai perangkat pengetahuan yang diperoleh lewat proses belajar dalam kehidupan sebagai warga masyarakat dan digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Makna kebudayaan kemudian menjadi lebih sempit, tetapi sekaligus juga menjadi lebih tajam dan lebih analitis. Yang kedua yaitu ada sejarah dari etnosains sendiri. Etnosains disebut juga sebagai antropologi kognitif yang dikembangkan di Amerika Serikat. Etnosains dikembangkan untuk mengidentifikasi aturan-aturan kebudayaan yang implisit yang melandasi perilaku suatu bangsa. Dalam antropologi, aliran etnosains dapat dikatakan sebagai pendekatan yang menggunakan metode baru etnosains, adalah satu metode etnografi yang memiliki sifat khas yang mulai berkembang sejak tahun 60-an. Etnosains berkembang dari aliran yang relatif baru dalam antropologi yang disebut antropologi kognitif atau menurut Bradley sebagai etnografi baru. Antropologi kognitif lebih banyak menekankan pada konsep bahasa. Dalam kehidupan manusia, jika menggunakan kognitif, lebih banyak mengkaji bahasa dan pengetahuan. Menurut ahli yaitu James Bradley, etnografi baru berbeda dengan etnografi modern. Dalam etnografi modern sendiri yang dipelopori oleh R. Brown dan Brown Malinowski, antropologi kognitif adalah sub-bidang antropologi budaya yang mengkaji hubungan di antara bahasa, kebudayaan, dan kognisi. Dapat diartikan, antropologi kognitif merupakan aliran atau sub dalam antropologi yang memandang kebudayaan sebagai kognisi manusia. Dalam etnografi baru, bentuk sosial budaya masyarakat dianggap sebagai susunan yang ada dalam pikiran warga masyarakat yang bersangkutan. Kajian etnosains lebih kepada kajian perilaku manusia terhadap lingkungan yang berubah benda yang dipandang melalui aspek budaya dan perspektif masyarakat lokal dengan menggunakan bahasa lokal.
Penjelasan ketiga yaitu tentang tokoh etnosains dan pengertian etnosains menurut tokoh tersebut. Adapun tokohnya yang pertama itu menurut Godenov. Konsep etnosains mengacu pada paradigma kebudayaan yang menyatakan bahwa kebudayaan tidak berwujud fisik, tapi berupa pengetahuan yang ada pada manusia. Etnosains banyak mengkaji klasifikasi untuk mengetahui struktur yang digunakan untuk mengatur lingkungan dan apa yang dianggap penting oleh suatu etnik pendukung suatu kebudayaan. Dengan kata lain, menurut Godenov, budaya suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercayai seseorang agar dia dapat berperilaku sesuai dengan cara yang diterima oleh masyarakat. Menurut beliau, yaitu Ward H. Godenov, pada tahun 1964, ada 3 masalah pokok yang membayangi studi perbandingan kebudayaan yang dilakukan oleh para ahli antropologi. Adapun masalah yang pertama adalah ketidaksamaan data etnografi yang disebabkan oleh perbedaan minat di kalangan ahli antropologi sendiri. Maksudnya di sini yaitu, misalnya ada seorang ahli antropologi yang begitu tertarik pada sistem kekerabatan. Misalnya, dengan sendirinya akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan seakurat-akuratnya mengenai sistem kekerabatan. Etnografi yang ditulisnya akan memaparkan banyak hal yang berhubungan dengan sistem kekerabatan secara mendalam dan terperinci. Sedangkan unsur kebudayaan yang lain seperti agama, mata pencaharian, kesenian, dan yang lainnya tidak akan begitu diperhatikan kecuali jika berkaitan dengan sistem kekerabatan. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya masalah yang pertama itu ahli antropologi terfokus pada satu kajian saja, tetapi tidak melihat kajian yang lainnya. Masalah yang kedua yaitu berkenaan dengan keadaan data sendiri, yaitu apakah data kebudayaan yang berasal dari beraneka ragam etnografi seperti itu memang masih dapat dibandingkan satu dengan yang paradigma lainnya. Apakah data kebudayaan seperti itu masih dapat dikatakan mendeskripsikan gejala yang sama dari masyarakat yang berbeda, karena sebagaimana diketahui, para ahli antropologi sendiri belum tentu menggunakan metode penelitian ataupun metode lainnya. Masalah yang ketiga yaitu pemaknaan konsep. Agar data etnografi yang dipaparkan dapat lebih mudah dipahami, seorang penulis paradigma etnosains biasanya akan mengklasifikasi data yang diperolehnya. Ahli yang kedua yaitu Henrietta L. Menurut Henrietta, pada tahun 1998, etnosains adalah cabang pengkajian budaya yang berusaha memahami bagaimana pribumi memahami alam mereka. Pribumi biasanya memiliki ideologi dan falsafah hidup yang mempengaruhi mereka mempertahankan hidupnya. Atas dasar ini, dapat dinyatakan bahwa etnosains merupakan salah satu bentuk etnografi baru. Melalui etnosains, sebenarnya peneliti budaya justru akan mampu membangun teori yang grassroots dan tidak harus mengadopsi teori budaya barat yang belum tentu relevan. Baik, etnosains dapat juga didefinisikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, etnosains sebagai sistem pengetahuan masyarakat, dan yang kedua itu sebagai sebuah paradigma. Etnosains sebagai sistem pengetahuan masyarakat ini berisi atau mengkaji tentang bagaimana dan apa pengetahuan dalam masyarakat, misalnya sistem pengetahuan angin baik dan angin buruk pada etnis Melayu. Selanjutnya itu sains sebagai paradigma. Etnosains sebagai paradigma melihat atau mengkaji bagaimana atau apa pandangan masyarakat maupun peneliti tentang suatu kebudayaan. Baik, selanjutnya adalah bidang kajian dari etnosains. Ada beberapa bidang kajian etnosains. Yang pertama yaitu adalah etnomedicine.
Etnomedicine merupakan sistem pengobatan tradisional yang terdapat pada suatu daerah. Misalnya itu sistem pengobatan Tarsapo pada etnis Batak Toba pada masyarakat Kelurahan Tapian Nauli. Yang kedua yaitu etnokultural atau etnobudaya. Yang ketiga itu etnomaritim. Yang keempat etnoarsitektur. Yang kelima etnoekologi. Di samping itu masih banyak bidang kajian dari etnosains ini. Selanjutnya yaitu nama-nama lain dari etnosains ini sendiri. Ada beberapa nama-nama lain dari etnosains. Yang pertama, the new anthropology, yakni kebaharuan etnosains dalam cara mendeskripsikan atau menggambarkan kebudayaan pada suatu masyarakat. Yang kedua itu cognitive anthropology, yakni menekankan pada objek yang diteliti yaitu kognisi atau sistem pengetahuan pada suatu masyarakat. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu etnografi sematik atau deskripsi sematik, yakni menekankan pada makna dari sebuah objek atau benda. Setelah penjelasan mengenai teori etnosains, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis etnosains dalam pembuatan minyak karo. Salah satu pengetahuan lokal yang terdapat pada etnis Batak Karo dalam pembuatan minyak karo. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat etnis Karo bersifat turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya yang diwariskan langsung dari nenek moyang mereka. Uniknya, meskipun diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang yang sama, belum tentu semua anggota keluarga di generasi berikutnya dapat memiliki keahlian ini. Seperti pengobatan tradisional yang menggunakan minyak karo. Minyak karo adalah minyak tradisional dari etnik Batak Karo dan bahan yang digunakan yaitu rempah-rempah, akar-akaran, dan minyak kelapa. Minyak karo sendiri menggunakan komposisi bahan-bahan seperti lada, pala, minyak kelapa hijau, kencur, rempah ratus, daun kapal-kapal, jeruk, kemangi, akar pinang, gegatan harimau, panglai, bawang merah, bawang putih, sarang walet, jambar air, tawar gege, tawar ibu, dan bulung nilam. Semua usia baik tua maupun muda hingga anak-anak bisa menggunakan minyak gosok karo. Pada anak bayi, minyak karo dapat berkhasiat untuk menguatkan tulang dan otot, sehingga pertumbuhan anak sehat, cepat berjalan, lincah, dan kuat. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwasanya analisis tersebut merupakan teori etnosains, di mana seperti yang sudah dipaparkan, etnosains merupakan sebuah pengetahuan yang berasal dari pengalaman etnis tertentu yang tidak berwujud, yang ada di dalam pikiran, yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti minyak karo merupakan pengetahuan lokal masyarakat etnik Karo yang diturunkan secara turun-temurun.